Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengisahkan suatu kisah tentang seorang wanita sufi, nan cantik jelita, dan sakti mandraguna, yang berada di Gentong Kecamatan Kadipaten. Beliau bernama Nimas Sekar Bendara. Di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, terdapat makam-makam kuno, para tokoh ulama penyebar agama Islam. Salah satu makam yang dikeramatkan dan terpelihara adalah makam Karamat Gentong di Desa Buniasi. Di wilayah ini, ada beberapa makam keramat yang cukup terawat, bahkan sudah direnovasi dari bentuk aslinya. Renovasi tersebut diantaranya dengan membuat cungkup atau bangunan permanen dari tembok. Demikian pula dengan batu makamnya sudah diganti dengan nisan tembok yang didatangkan khusus dari wilayah Jawa Tengah. Dibangunnya komplek karamat tersebut di satu sisi memang dianggap layak sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh yang dikuburkannya, sekaligus membuat lokasi tersebut lebih nyaman untuk dikunjungi oleh peziarah. Namun di sisi lain adanya bangunan permanen atau semi permanen, setidaknya merubah denah dan strukturnya yang asli. Perubahan tersebut tentu saja akan mempersulit bagi upaya penelitian dan pengkajian untuk mengungkap latar belakang dan corak budaya, sekaligus mempelajari riwayat sejarahnya. Karena dengan perubahan fisik itu maka fitur monumen dan data arkeologinya akan dianggap lenyap. Makam Karamat Gentong merupakan lokasi pemakaman Islam kuno, yang terletak di sebuah bukit bernama Pasir Payung, dengan ketinggian sekitar 1.300 dpl. Lokasinya tidak jauh dari Tanjakan Gentong yang terkenal sering macet. Dari jembatan Tanjakan Gentong arah Tasikmalaya, puncak Pasir Payung sudah kelihatan di sebelah kanan. Malah papan penunjuk jalan menuju keramatnya masih ada di pertigaan Jembatan Gentong, dekat rumah makan Gentong. Topografi Desa Buniasi adalah wilayah perbukitan, sehingga beberapa puncak bukitnya merupakan tempat ideal untuk dijadikan tempat spiritual. Di karamat ini terdapat 5 tokoh Islam yang dimakamkan di lokasi berbeda, namun juru kuncinya tetap satu orang, yaitu Aki Kamo, Kuncen Gentong generasi ke-6. Makam yang pertama dikenal sebagai Nimas Sekar Bendara, yang berada di kawasan pemukiman warga. Lokasi makamnya berada di bawah 2 pohon yang sudah uzur, karena sudah tua, yaitu pohon Kiteja dan Caringin. Kiteja tampak meranggas sedangkan Caringin masih terlihat kokoh dengan akar-akarnya yang banyak mencengkram tanah. Makam berada di dalam bangunan kayu, yang dibangun mengelilingi Kiteja dan Caringin. Nisan makam model baru dan ditutupi dengan kain kelambu putih, dan ruangan di dalam bangunan makam, hanya dapat menampung 4-5 orang. Menurut Ki Kamo, Nimas Sekar Bendara adalah seorang wanita yang cantik jelita, memiliki rambut yang indah dan panjangnya sampai 7 meter, sehingga terkadang harus disangga dengan semacam taraje. Nimas Sekar nyaeta ahli ibadah, anu parantos nyantun keun kasenangan dunya. Najan gelis, tapi teka catur keun anjeunna nikah, margi nuju kumelendangna seep dianggo tirakat, dugi ka dianggap satengah wali. Ujar Ki Kamo yang sudah 37 tahun setia merawat Karamat Gentong. Itulah sekilas sejarah, riwayat biografi Nimas Sekar Bendara, seorang wanita yang ahli ibadah. Sosok wanita yang sudah meninggalkan kelezatan dunia, hidupnya hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan meriwayatkannya beliau, kita semua mendapat keberkahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.